Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita minta pimpinan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kekal, pencipta segalanya. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ini kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu sekali lagi. Dan kami berdoa minta pimpinan Tuhan supaya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpuji-pujilah nama Tuhan, haleluya. Amin. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, menarik untuk kita perhatikan bagaimana kepedulian Tuhan Yesus kepada orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang bukan Israel, termasuk kepada perwira di Kapernaum yang begitu bergumul dan peduli kepada hambanya yang sementara sakit lumpuh dan sangat menderita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terkait dengan permohonan perwira ini. Sudah jelas kita tahu bahwa perwira ini pasti bukan orang Israel, melainkan seorang Romawi. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia menyapa, "Tuan." Ini satu perwujudan yang sangat-sangat jarang terjadi bagi seorang perwira Romawi yang ada dalam status sosial sebagai penjajah yang menguasai, menjajah bangsa Israel. Namun perilakunya sangat-sangat luar biasa.
Mari kita perhatikan sikapnya terhadap Tuhan Yesus. Dia datang dan dia tidak menempatkan dirinya sebagai seorang perwira yang berpangkat tinggi di kemiliteran, tetapi dia datang kepada Yesus. Dia berkata dengan sederhana, penuh kerendahan hati. Dia bilang begini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Kalau kita baca pembacaan ini, berorientasi kepada yang namanya relasi tuan dan hamba. Hamba adalah doulos, budak, yang dibeli, yang boleh dikata bahwa dia tidak terlalu berharga di mata majikannya. Tapi mari kita perhatikan ini, bagaimana seorang perwira memperlakukannya. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Dan Tuhan Yesus spontan berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Dan apa yang didapati di sini? Perwira itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan kemudian perwira ini memberikan analogi demikian. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Lihat. Di atas perwira ini tentu ada perwira yang lain atau ada panglima. Dan dia berkata kepada Tuhan, aku ini seorang bawahan. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, dan sebelum dia berkata ini, dia bilang begini, aku juga punya bawahan. Bawahanku ada, prajurit-prajurit. Aku suruh yang satu pergi, dia pergi. Aku suruh yang satu datang, dia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Maka mari kita lihat apa yang dikatakan oleh perwira ini. Perwira ini datang kepada Tuhan Yesus dan dia seolah-olah mau berkata begini. Ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkan hambamu, perwira ini bilang begini, nggak usah. Aku juga seorang bawahan. Seolah-olah dia bilang begini, aku juga seorang hamba. Makanya dia panggil Tuhan Yesus, Tuhan. Dia datang menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang ada di bawah kekuasaan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan dengan itu dia sangat percaya bahwa untuk seorang hamba atau seorang bawahan cukup perkataan tuannya yang datang atau perkataan panglima yang datang. Nggak perlu panglima itu harus datang ke rumah saya. Nggak perlu pemimpin harus datang ke rumah saya. Untuk seorang prajurit, untuk seorang hamba, cukup perkataan saja, cukup perintahnya saja, maka bawahan itu akan melakukan. Itulah sebabnya dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan di rumahku. Karena dia menempatkan dirinya sebagai bawahan dari Tuhan Yesus, dia menempatkan dirinya selevel dengan hamba dalam penguasaan Tuhan Yesus, sehingga dia berkata, nggak perlu Tuhan datang ke rumahku. Cukup satu kata saja yang Tuhan lepaskan, maka akan terjadi. Semua yang ada di bawah Tuhan akan melakukannya dan terrealisasi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seolah-olah perwira ini juga berkata begini, yang namanya lumpuh, yang namanya penyakit yang membuat hambaku di rumah sangat menderita,
juga akan tunduk di bawah kekuasaan Tuhan. Tunduk di bawah kekuasaan Yesus. Yang hari itu dipanggil Tuhan oleh sang perwira. Jadi ketika Tuhan melepaskan perkataan, menyatakan satu kata saja, penyakit itu pun akan tunduk dan taat kepada Tuhan, sehingga dia akan pergi meninggalkan hambaku yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita pelajari di sini adalah bahwa tergenapilah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa yang engkau mau untuk orang perlakukan kepadamu, lakukanlah dulu. Apa yang engkau mau supaya orang buat kepadamu, buatlah dahulu. Kenapa saya katakan ini? Lihat perwira ini. Dia begitu mengasihi hambanya, budaknya yang lagi sakit dan sangat menderita. Saudara, sangat mudah perwira mencari budak yang lain, mencari hamba yang lain untuk bekerja di rumahnya. Sangat mudah bagi dia untuk tidak peduli, untuk mengusir, karena dia berkuasa penuh atas hambanya itu. Dia berdaulat atas hambanya. Bisa saja dia suruh pergi. Bisa saja mungkin dia berkata, kamu tidak berguna lagi. Saya tidak butuh lagi kamu ada di sini. Silakan kau pergi. Kau hanya sakit-sakitan. Sudah lumpuh lagi. Menderita lagi. Hanya ada di tempat tidur. Aku yang harus melayanimu. Bukan engkau yang bekerja untuk kebaikanku. Tapi aku yang bekerja untuk kebaikanmu. Engkau pembantu tidak berguna. Tapi perwira ini tidak seperti itu. Dia begitu menghormati hambanya. Dia begitu sayang kepada hambanya. Dia begitu memperhatikan, dia begitu peduli. Dan dia berjuang supaya hambanya ini keluar dari penderitaan. Saudara perhatikan, dia begitu lebih dahulu melakukan yang baik kepada hambanya. Maka apa yang terjadi? Ketika dia datang kepada Yesus, dia menempatkan dirinya juga sebagai hamba di hadapan Yesus, sebagai bawahan di hadapan Yesus. Dan lihat, Yesus pun menghormati dia, Yesus pun menghargai dia. Halo Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dia menghormati hambanya. Perwira ini menghormati hambanya. Mengasihi hambanya. Mendengarkan penderitaan hambanya. Maka ketika dia datang kepada Yesus, walaupun dia bukan orang Yahudi, dia datang dan memohon. Dia menempatkan dirinya sebagai hamba. Yesus pun memperhatikannya. Yesus pun peduli mengasihinya dan mengabulkan permintaannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita, banyak kali kita rindu orang memperlakukan kita dengan baik. Banyak kali kita rindu orang hormat hargai kita. Kita rindu orang peduli kepada kita, memperlakukan kita dengan layak. Tapi saya mau katakan, apakah saudara sudah lebih dahulu memperlakukan orang dengan layak? Saudara sudah lebih dahulu menghargai, menghormati orang, walaupun itu hanya seorang hamba seperti perwira ini. Kalau sekarang perwira, maka itu dimulai hitung mulai dari perwira. Perwira menengah, mulai letnan, terus sampai dengan letnan kolonel atau apa? Atau kolonel dan kemudian masuk perwira tinggi, brigjen dan seterusnya. Tidak dijelaskan, hanya disebutkan di sini orang perwira, tetapi dia begitu menghormati, mengasihi, peduli kepada hambanya yang menderita. Saya mau katakan, siapapun yang datang kepada kita, yang berjumpa dengan kita, siapapun itu dia status sosialnya rendahan, miskin atau kaya, berpendidikan atau tidak, dekat atau tidak dengan kita, saya mau bilang, lakukanlah lebih dahulu yang baik kepada orang itu. Sambut dengan penuh kasih, maka engkau juga, saya juga, kita juga akan disambut, akan diperlakukan dengan baik ketika kita ada dalam hal yang sama.
Bahasa biasa, kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Mari kita teladani perwira ini. Dia punya iman. Pelajaran kedua yang bisa kita lihat dari sini adalah imannya sangat-sangat luar biasa. Dia beriman kepada perkataan Yesus sang penguasa. Dia imani apa saja yang kau katakan, maka penyakit itu juga akan tunduk kepada firman-Mu. Perkataanmu penuh kuasa. Hanya satu kata saja yang keluar dari mulutmu, maka penyakit ini akan pergi meninggalkan hambaku. Enggak usah engkau capek-capek datang ke rumahku. Aku percaya kepada perkataanmu. Haleluya. Sekali lagi perwira ini berkata, aku percaya kepada perkataanmu. Sebab perkataanmu penuh dengan kuasa. Setan pun tunduk dan pergi. Penyakit tunduk dan pergi. Model penyakit seperti apa tidak ada yang berdiri bertahan di hadirat perkataanmu, firmanmu. Aku percaya itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari tetap percaya kepada firman Tuhan. Sekali lagi. Percaya kepada firman Tuhan. Hormati firman Tuhan. Bergairah dengan firman Tuhan. Tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dan itu akan bekerja di dalam kita. Untuk memberikan kepada kita kelepasan, kemenangan, kekuatan, tuntunan. Mujizat demi mujizat terjadi. Karena kita percaya kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan mari kita lihat. Iman dan sikap dari perwira ini. Membuat Tuhan Yesus terheran-heran. Saudara, ayat 10 setelah Yesus mendengar hal itu. Berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Siapakah orang-orang yang mengikuti Yesus? Ya orang-orang Israel. Orang-orang yang mengikutinya Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Seolah-olah begini. Kalian sudah mengikuti saya. Tetapi saya tidak jumpai iman pada kalian seperti iman perwira ini. Padahal dia bukan orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Yesus? Tapi, apakah Yesus jumpai dalam kita? Para pengikutnya, iman seperti perwira ini. Yang terakhir, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Dia berkata, aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau pilih yang mana? Anak-anak kerajaan yang Yesus maksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi yang tidak memiliki iman kepada Yesus. Kepada semua firman yang diucapkan oleh Yesus Tuhan. Kepada semua firman yang sudah menjanjikan tentang Yesus Kristus Tuhan dalam perjanjian lama. Gimana mereka akan ada? Mereka tidak akan ada dalam perjamuan yang diadakan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka yang sangat mereka banggakan. Saya mau katakan bahwa hal ada di dalam kerajaan sorga bukan karena masalah nenek moyang, bukan karena masalah keturunan, tetapi masalah iman. Kalaulah Tuhan Yesus berkata kepada kita, hai anakku, engkau tidak akan makan bersama-sama semeja
dengan ayahmu, dengan ibumu yang percaya kepadaku, engkau akan dilemparkan ke dalam neraka. Wow. Hal masuk kerajaan Allah menikmati perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan karena masalah keturunan, tetapi masalah iman. Masalah percaya. Dan itu yang harus kita pertahankan hari-hari ini. Saya mau bilang persekutuan di gereja sudah sekian lama tidak berlangsung. Dengarkan baik-baik. Tuhan mencari iman. Jangan sampai terlena dan kemudian sudahlah hari Minggu juga sudah biasa kita begini. Bukan lagi bergereja. Saya mau katakan, dengarkan, beribadah, cari Tuhan, tetap hidupkan iman, pegang imanmu kepada Yesus. Supaya saatnya tiba, ada di dalam perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling terakhir dari yang terakhir adalah, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Haleluya. Pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Pulanglah dan tetap percaya. Pulanglah sepanjang perjalanan, pulanglah dengan semangat, dengan sukacita, dan pertahankan iman percaya yang sudah engkau percayai. Jangan biarkan itu terlepas, jangan biarkan itu rontok. Pulanglah. Bawalah imanmu yang menggebu-gebu, bawa imanmu yang lagi bergelora. Ingat imanmu dan jangan lepaskan, maka engkau akan melihat hambamu disembuhkan. Engkau akan melihat hambamu sembuh. Maka saya mau katakan, perjalanan hidup kita setiap hari, Tuhan Yesus mau bilang begini, ingat-ingat, pakai iman. Ingat-ingat, jangan biarkan iman itu rontok. Supaya saudara dan saya, kita melihat mujizat demi mujizat terjadi. Kita melihat kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Hanya iman. Jangan awal beriman, tetapi kemudian pulang, loyo. Ketika ada di hadirat Tuhan, imannya luar biasa. Ketika keluar dari hadirat Tuhan memulai aktivitas sehari-hari, imannya runtuh. Tuhan berkata kepada perwira itu, pulanglah, jadilah padamu seperti imanmu. Tetap beriman. Sampai engkau ada di rumah dan engkau melihat hambamu sembuh karena imanmu. Sampai engkau tiba di penghujung sana, di penghujung pergumulan itu, dan engkau dapati selesai karena iman percaya kita. Haleluya. Adakah Tuhan Yesus mendapati iman di bumi? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Teladan yang diberikan oleh perwira ini mengagumkan. Apa yang dia buat kepada orang lain diperbuat kembali kepadanya oleh Tuhan. Iman kepada firman Tuhan membuat dia bersukacita karena melihat realita kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Menempatkan diri sebagai hamba tanpa memperhitungkan keberadaannya sebagai seorang perwira. Membuat engkau begitu terheran dan menghormatinya juga. Biarkanlah pelajaran ini
menjadi bagian yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Berkat-Mu atas umat-Mu. Hamba percaya Bapa, bahwa ketika kami terus melangkah dengan iman dan percaya, ketika iman itu tidak rontok, tidak menjadi luntur dan pudar, kami akan tetap melihat mujizat terjadi. Kemuliaan demi kemuliaan Bapa akan kami alami. Karena itu, biarkanlah Roh Kudus menolong kami untuk mengingat firman-Mu yang berkata, orang benar akan hidup karena percayanya. Haleluya. Amin. Salam, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hari.